Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan isyarat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya 4 kata dalam Quran menyebut nama Muhammad. Isyarat apa itu? Ya, pertama kita sudah pelajari yang pertama dalam surah Muhammad ayat 2 itu memberi isyarat bahwa perlunya kita memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, secara utuh, penuh. Dengan demikian mudah-mudahan kita terbakar semangat jihad kita. Kira-kira dugaan kita akan seperti itu juga dalam isyarat nama Muhammad SAW dalam surah-surah yang lain. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari dalam surah Maryam, surah Ali Imran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlaku beberapa orang rasul. Afa imma ta'au kutilal. Afa imma, apakah jika dia wafat, au kutilan qalabtum, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad maksudnya ya. Ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Falayyadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini turun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, kami terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang berseru, orang yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Setelah itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali ke tempat semula. Keadaan demikian itu menggambarkan betapa Umar bin Khattab itu cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lupa ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya seorang rasul, manusia biasa. Itu diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya, mengenai kejadian itu ya. Mari kita lanjutkan ayat-ayat berkenaan dengan di sekitar itu ya. Mari kita baca ayat 147.
dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, ini doa orang-orang yang sudah berjuang, ya. Dia merasa mungkin ada kekeliruan atau berlebihan dalam melakukan tindakan-tindakan, itu berdoa, ya, menunjukkan bahwa sekitar ayat ini adalah ayat-ayat perjuangan. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tidak ada perkataan lain kecuali berkata, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi sudah 2 ayat yang kita buka yang berada di sekitar ini, ya. Kemarin kita membuka satu ayat, apakah kamu mengira 142, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira masuk surga dan mudah saja, walamma ya'lamillah, padahal belum Allah membuktikan alladzina jahadu minkum, orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamus sabirin, dan juga orang-orang yang sabar. Kita perhatikan seluruh ayat-ayat berkenaan dengan ini sejak dari awal sampai dengan akhirnya. Di ayat 133 surah Ali Imran itu menggambarkan tingkat ketakwaan tingkat 4, ya. Saya sudah menjelaskan tingkat ketakwaan yang bertingkat-tingkat. Jadi kalau tingkat pertama itu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sudah mulai sholat, berinfak, belajar Quran. Ayat kedua berkenaan dengan kemauan untuk belajar. Jadi tingkat kedua adalah tingkat orang-orang yang mulai mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu fikih, segala ilmu sehingga dia menjadi orang yang siddiqin. Itu kedua. Tahap ketiga adalah berusaha menguatkan jiwa dengan bersemangat melakukan puasa. Maka puasa itulah merupakan kerangka untuk mencapai takwa yang menggerakkan lebih cepat, karena takwa yang ingin dicapai dalam bulan puasa itu merupakan ritual tahunan, ya. Tidak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dalam memperkuat jiwa, membersihkan jiwa, agar jiwa kita unggul, agar jiwa kuat bisa mengatasi segala godaan-godaan setan. Nah, tingkat keempat berkenaan dengan surah Ali Imran ayat 133, ya. Ayat 133 kita sudah bergaul dengan orang lain, ya. Sabar, mementingkan kepentingan orang banyak, itu tingkat keempat. Nah, tingkat keempat inilah yang selalu banyak jalan-jalan yang ditempuh. Mulai tingkat 4 ini ada yang berperang,
ada yang menggulati ilmu, ada yang ulil albab, ada yang ibadur rahman, ada yang dermawan. Itu tingkat di mana kemungkinan setiap orang berbeda-beda, karena yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Dalam surah Al-Isra ayat 84 memang beda-beda, ya. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, kalau ada awalan kata kul, ya, kalau terjemahannya memang katakanlah, tapi itu mengandung arti bahwa betul-betul direnungkan, betul-betul dipahamkan, ya, sampai Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kul, ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini terjemahannya. Kalau terjemahannya ya kurang merasa resap, ya. Mari kita lihat bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala sakilatih. Ya. Jadi setiap orang itu beramal, ya, berbuat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikurniai ilmu, tentu akan beramal dengan ilmu. Kalau kita diberi harta, maka kita akan beramal dengan harta, ya. Kalau kita mungkin tidak punya apa-apa, kita beramal dengan kesabaran, ya. Kalau kita punya hati yang baik, kita beramal dengan hati yang baik. Jadi memang berbeda-beda, gitu. Farabbukum a'lamu, Tuhan kamu lebih tahu, biman huwa ahda sabila, siapa yang lebih benar jalannya. Artinya bagi kita harus tahu apa yang dikurniakan kita, ke diri kita selama hidup ini apa, supaya kita bisa mensyukuri dan bekerja dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jangan tidak tahu. Kalau tidak tahu, kita nggak bisa mengoptimalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa ini memantapkan, ya, tingkat ketakwaan kita. Ayat ini yang berkenaan dengan ayat yang ada nama Muhammad SAW memantapkan, ya, perjalanan takwa kita, ya. Di dalam surah Al-Imran memantapkan perjalanan takwa kita, ya, di mana takwa digambarkan dalam ayat surah Al-Imran 133 sampai dengan 140, menggambarkan tingkat ketakwaan keempat dan dimantapkan untuk selanjutnya. Nanti kita lihat lagi dalam surah ayat tentang Muhammad dalam surah-surah yang lain. Masih dua lagi ini. Nah, nanti kita paham bahwa ayat itu merupakan indikasi, ya,
indikasi, memberikan isyarat untuk menguatkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau di dalam surah Muhammad menguatkan diri kita untuk menekuni Al-Quran, karena dengan menekuni Al-Quran itu kita akan dapat pengampunan yang pasti berkali-kali, ya, berkali-kali, kaffaro pasti, dan kehidupan kita insya Allah selalu diberikan perbaikan-perbaikan. Apa saja, mungkin cara kita ibadah diperbaiki, cara hidup kita diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.